Bab 13. Periodisasi Sastra Angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto pada era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan militer. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Misal, film yang bertemakan percintaan remaja, yaitu Kita Cinta SMA, banyak mempunyai penggemar baik di kalangan muda maupun tua. Latar belakang munculnya angkatan 80-an. Sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa ditertibkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas publik. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga banyak yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupus. Justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Berikut karakteristik sastra angkatan 80-an. 1. Puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya M.H. Ainul Najib. 2. Sejak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. 3. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 4. 1-3-5 karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Menurut hak asasi manusia seperti kebebasan. 6. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. 7. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. 8. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dan pemikiran timur. 9. Didominasi oleh roman percintaan. 10 novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. D. Kualitas sastra angkatan 80-an. Kelebihan karya sastra angkatan 80-an memiliki wawasan estetik yang luas, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Ini pun disadari oleh kemajuan ekonomi
dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra periode 80 tahun ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang baru. Dengan wawasan konstitusional, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya periode 80 tahun ini. Karya sastra film juga berkembang pesat, dan karya sastra era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Kekurangan karya sastra di angkatan 80, karya sastra angkatan 80 diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Pengadilan Puisi. Dalam Pengadilan Puisi, jaksa mendakwakan bahwa kehidupan puisi Indonesia tidak sehat, tidak jelas, dan brengsek. Berdasarkan tuntunan jaksa pada Pengadilan Puisi secara keseluruhan, Pengadilan Puisi merupakan pemberontakan terhadap perpuisian Indonesia, dan secara khususnya pemberontakan terhadap kritikus sastra Indonesia, yaitu H.B. Djassin dan M.S. Hutagalung, yang dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan puisi Indonesia mutakhir. Terhadap penyair yang mapan seperti Subagio, Susrawardoyo, W.S. Hendra, dan Gunawan Muhammad, karena dianggap menghambat perkembangan puisi Indonesia yang wajar, dan terhadap majalah sastra yaitu Horizon. Majalah Horizon menurut mereka dianggap tidak menampung aspirasi orang banyak, melainkan telah berubah menjadi keluarga majalah atau majalah klik. Berikutnya, G. Sastra akademik atau fakultas sastra. Kalangan akademik atau kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade 1970 masih belum populer. Saat itu hanya ada Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang berada di Rawamangun yang sempat mempopulerkan istilah aliran Rawamangun dengan tokohnya Muhammad Saleh Sa'ad, Lukman Ali, S. Effendi, M.S. Hutagalung. Dan perlu dicatat, pokok dan tokoh karya Atew dan kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai karya H.B. Djassin mengawali tradisi kritik akademik Indonesia. Setelah itu, muncul beberapa buku yang awalnya skripsi sarjana mahasiswa dan beberapa penelitian yang berasal dari fakultas seperti yang disebut di atas, yang berasal dari Universitas Indonesia, misalnya JNU Nasution, Sitor Situmorang sebagai penyair dan penulis cerita pendek, dan Pujangga Sanusi Pane, M.S. Hutagalung, penulis Jalan Tak Ujung, Mukhtar Lubis, dan Tanggapan Dunia Asrul Sani. Berikutnya,
Periodisasi sastra angkatan 90-an. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. Sastrawan angkatan reformasi merefleksi keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel. Pada saat ini, bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutraji, Kaulzon, Bahri, Ahmad Yosi, Hervinda, Asep Zamzam Nur, dan Hartono Bani Hidayat. Selanjutnya yaitu kesusastraan zaman modern. Pada pemapaman mulai mewadahi kehidupan sastra tahun 1998 dengan alasan pada masa itu terjadi pemapaman berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak pada bidang sastra pada masa itu. Ilmu sastra Indonesia tampak semakin mapan di Fakultas Sastra. Penelitian makin marak di mana-mana dan penerbitan pun terbilang berlimpah ruas. Memang ada juga pembatasan dapat mewadahi kehidupan sastra Indonesia selepas reformasi pada bulan Mei 1998 dengan alasan telah terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejumlah. Sebagai contoh, raman-raman Promedio yang sulit terbit pada masa sebelumnya. Ciri-ciri angkatan sastra 90-an yaitu 1. Kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetika, di antaranya kerumunan tema-tema sosial yang menghadapi generasi penyair 90-an. 2. Semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. 3. Ditandai dengan banyaknya roman percintaan, mulai munculnya masalah gender. 4. Mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol.